saya putuskan saya tidak akan menikah selamanya. Mendengar keputusan seorang gadis ini, Rasulullah tidak melarangnya dan mengatakan faqalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa negara, yaitu keengganan para pemuda atau pemudi untuk menikah, sehingga kemudian pertumbuhan penduduknya cukup mengkhawatirkan, di Jepang, di Cina, dan di Indonesia sudah mulai itu virus keengganan untuk menikah dengan berbagai macam alasan itu muncul. Gara-gara nanti dengan menikah komitmennya ribet, ngurus anak ribet, atau segala macam. Jadi banyak pertimbangan, banyak alasan, sehingga kemudian ada sebuah pertanyaan, bagaimana sih sesungguhnya hukum wanita itu ketika memutuskan tidak menikah selamanya? Apakah memang dilarang ataukah dibolehkan atau seperti apa? Kalau kita membaca surat An-Nur surat 24 ayat 60, ternyata di surat itu Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihna junahun ayyadna siyabahunna ghaira mutabarijatin bizinah wa yasta'fif khairul lahunna. Jadi dari ayat ini Allah ingin mengatakan, dan perempuan-perempuan yang sudah sepuh dan mereka memutuskan tidak menikah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luarnya. Jadi tetap kemudian berpakaian. Kalau jalabib itu kan pakaian yang menutupi pakaian dalam, kemudian dirangkap lagi agar boleh menanggalkan pakaian luarnya, tetapi tidak dengan niat untuk menampakkan auratnya. Tetapi ketika mereka tetap menjaga kehormatannya, itu lebih baik buat mereka. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, dan Rasulullah mengatakan wal mar'atu tamutu bijum'in syahadatan. Dan perempuan yang meninggal dalam kondisi tidak menikah, di sini disebutkan itu syahadah, maka kemudian dihitung syahid. Apakah kondisinya meninggalnya karena ketika nifas atau karena dalam kondisi belum nikah. Dan itu betul-betul disyarahkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Karena itulah maka kemudian dengan surat An-Nur ayat 60 dan hadis riwayat Ibnu Majah tadi, maka Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhallanya punya kesimpulan, kalau pemuda artinya laki-laki itu Ibnu Hazm menyimpulkan wajib menikah, tetapi kalau perempuan itu tidak wajib menikah. Bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami'ul Ahkamun Nisa ketika membincangkan tentang hukum-hukum perempuan, salah satunya beliau mengatakan la yajibu 'alan nisa'i yatajawwazna. Tidaklah wajib bagi perempuan untuk menikah, wadzalika, kata Syekh Mustafa Al-Adami, li'annani la'a'lamu dalilan sharihan yujabu 'alaiha dalik. Karena saya belum menemukan dalil yang sharih, yang jelas, yang mewajibkan perempuan itu untuk menikah. Selain dalil yang surat An-Nur ayat 60, kemudian hadis riwayat Ibnu Majah tadi, di dalam kitab Jami'ul Ahkamin Nisa tadi, Syekh Mustafa Al-Adawi itu meriwayatkan satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diceritakan ada sahabat Nabi itu membawa anak gadisnya dan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak gadis saya ini kemudian tidak mau menikah. Dan Rasulullah mengatakan, jangan begitulah, kata Kanjeng Nabi, ikuti ayahmu. Tetapi gadis ini kemudian dialog sama Rasulullah. Artinya Rasulullah itu Masya Allah memberikan ruang yang luar biasa kepada perempuan dan men-challenge. Ternyata berdiskusi, berdebat perempuan putri seorang sahabat kepada Rasulullah. Sebelum saya memutuskan menikah, tolong kabarkan kepadaku apa haknya suami dari seorang istri.
Rasulullah kemudian mengatakan, seandainya, ini hadisnya Masya Allah, seandainya seorang perempuan disebutkan di situ menjilati lukanya seorang suaminya, itu belum bisa kemudian menggugurkan kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Begitu beratnya kewajiban istri terhadap suami, maka mendengar jawaban Nabi ini, kemudian putri tadi mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqqi la atazawwaju abadan. Demi yang telah mengutus engkau ya Allah, ya Rasulullah dengan hak, saya putuskan saya tidak akan menikah selamanya. Mendengar keputusan seorang gadis ini, Rasulullah tidak melarangnya dan mengatakan, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tankihuhunna illa biidnihinna. Jangan engkau nikahkan gadis ini kecuali mendapatkan izin dari dia. Artinya apa? Artinya dari hadis ini Rasulullah kemudian tidak melarang, tidak marah-marah, bahkan menghormati keputusan perempuan ini dengan dalih apa? Begitu luar biasa ternyata beratnya kewajiban seorang istri sehingga khawatir dia tidak bisa menunaikannya. Maka kemudian menghormatinya dengan mengatakan, lan tankihuhunna illa bi'idni. Jangan engkau nikahkan gadis ini kecuali mendapatkan izin dari dia. Maka dari beberapa ayat dan hadis tadi kita ambil sebuah kesimpulan seperti Ibnu Hazm bahwa pemuda wajib menikah, gadis tidak wajib, tetapi walaupun boleh tidak menikah, tidak wajib bagi seorang gadis, ini berarti tidak dianjurkan. Karena kalau kita melihat sebuah perintah yaitu menikah sunnah Nabi ini diperintahkan, pasti banyak manfaatnya. Lebih banyak bisa menjaga kehormatan kita, terutama kemudian pernikahan itu kan untuk melangsungkan keturunan dan seterusnya. Bahkan Rasulullah kemudian menikah itu akan menjaga kehormatanmu, ya, menjaga kemaluanmu, sehingga engkau lebih bisa menyalurkan sesuatu yang bersifat fitrah itu tetap dalam kondisi dimuliakan. Selain itu, Al-Quran sendiri mengatakan sunnahnya bukan sunnahnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya para rasul, para utusan Allah itu menikah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dan kami, kata Allah, telah utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka berpasangan, menikah dan punya anak keturunan. Maka Sa'ad bin Hisham ketika minta izin kepada Aisyah, wahai Bunda Aisyah, saya tidak akan pernah menikah, dengan alasan tertentu, ya. Dan Bunda Aisyah mengatakan, la taf'al, jangan kau lakukan itu wahai Sa'ad bin Hisham. Imma sami'ta Allah yaqul, apakah engkau tidak pernah mendengar Allah pernah berfirman, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajah. Sesungguhnya Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad dan mereka semua menikah dan mempunyai keturunan. Selain itu kita tahu menikah bukan sekedar persoalan wajib dan tidak, tapi menikah adalah fitrah manusia yang sesungguhnya, ya, fitrah itu tidak bisa didinai, tidak bisa ditolak, tidak bisa kemudian diingkari. Bukankah dalam surat An-Nahl ayat 72 Allah berfirman, wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja, dan Allah telah menjadikan buat kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, wa ja'alalakum min azwajikum, dan Allah akan menjadikan buat kalian dari pasangan-pasangan kalian apa? Banina, anak-anak, wahafa, dan cucu-cucu atau keturunan, warazaqakum minat thayyibat, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik ketika kalian memutuskan menikah. Kadang-kadang kan kita takut menikah karena finansial, belum siap, nanti gimana? Allah janji warazaqakum minat thayyibat. Maka dari ayat ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan
Kalaulah kemudian dalam kondisi tertentu seorang perempuan kemudian tidak menikah, tidaklah mengapa, tapi ini bukan sebagai sebuah keanjuran yang umum, karena menikah lebih banyak manfaatnya dibandingkan kemudian memutuskan tidak menikah. Dengan beberapa catatan dan pembahasan seperti ini, insya Allah kita punya gambaran bagaimana hukum wanita yang memutuskan tidak menikah selamanya, sehingga kemudian kita bisa merespon fenomena ini dengan respon yang lengkap, respon yang bijak. Dan ternyata kemudian Rasulullah pun kadang-kadang memberikan sebuah sunnah takririyah. Rasulullah tidak marah, tapi menghormati ketika putri seorang sahabatnya memutuskan tidak menikah gara-gara tahu betapa beratnya kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Tetapi yang menjadi catatan tebalnya adalah menikah adalah fitrah manusia untuk berpasangan, dan bukankah Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, sehingga pernikahan adalah perjanjian agung. Berpasangan maknanya adalah saling melengkapi, menutupi kekurangan masing-masing di antara laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup bersama dalam mahligai pernikahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.